Awan kegelapan menyelimuti pelosok dunia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dunia Arab dimenuhi dengan perilaku jahiliyah, meliputi penyembahan berhala, perang antar kabilah, penindasan kepada wanita, dan sebagainya. Kondisi peradaban dunia di luar Arab lebih parah lagi. Peradaban Romawi dan Persia yang menjadi negara adidaya saat itu lebih rusak dan brutal. Berbagai agama dan aliran kepercayaan yang ada, yaitu Yahudi, Nasrani, Hindu, dan Konghucu tidak mampu menyinari dunia karena ajaran mereka banyak diselewengkan. Dalam video ini saya akan membahas kisah dari manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang akan dibagi menjadi beberapa part. Pada part kali ini saya akan membahas dunia Arab sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Mari kita simak videonya. Kawasan Arab terkenal dengan nama Jazirah Arab. Jazirah dalam bahasa Indonesia artinya semenanjung. Jazirah Arab berarti semenanjung Arab, sedangkan Arab artinya padang pasir, tanah gundul nan gersang yang tidak memiliki air dan tumbuh-tumbuhan. Nama Jazirah Arab diberikan sejak dulu kala, karena daerah ini memang seakan-akan sebuah pulau yang gersang dan tandus. Secara geografis, Jazirah atau semenanjung Arab sangat strategis. Bagian baratnya dibatasi Laut Merah dan sebagian Jazirah Sina. Bagian timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar Irak Utara. Di bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Arab hingga Laut India. Sedangkan di utara dibatasi dengan negeri Sam dan sebagian kecil Irak. Bagian selatan dan utara Arab menjadi tempat berlabuhnya dan bertemunya berbagai bangsa untuk berhubungan dagang, peradaban, agama, dan budaya. Kondisi ini terjadi karena letak Arab yang berada di tengah-tengah peta peradaban dunia. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke Afrika, sebelah timur menjadi titik masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab, timur tengah dan timur dekat India dan Cina. Luas menanjung Arab sekitar 3.004.000 km persegi atau setara dengan 1.160.000 mil persegi. Wilayah ini sangat tandus, tak ada sungai yang mengalir dan tak ada musim hujan, yang ada hanya bentangan padang pasir yang luas. Intensitas hujan di beberapa wilayahnya sangat jarang, sementara itu di beberapa wilayah pedalaman, suhu panas dapat mencapai 50 derajat Celcius, terutama saat musim panas tiba. Secara kasat mata, wilayah ini tidak memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, sehingga tak ada bangsa manapun yang tertarik untuk menguasainya. Hanya daerah Yaman bagian selatan yang bertanah sangat subur dengan curah hujan yang cukup banyak. Kemakmuran wilayah ini bertambah dengan baiknya kondisi irigasi, sehingga hasil pertaniannya berlimpah. Bendungan Ma'rib merupakan salah satu bukti baiknya kondisi irigasi di Yaman. Ini adalah bendungan utama yang menjadi tumpuan pengairan untuk perkebunan dan persawahan di Yaman. Selain Yaman, wilayah Arab secara umum terdiri atas pegunungan, bukit, lembah-lembah tandus, dan tanah yang gersang. Sangat sulit bila orang bertempat tinggal menetap di daerah-daerah itu, sehingga orang Arab kuno cenderung hidup berpindah-pindah. Mereka mencari mata air untuk memenuhi kebutuhan minum dan mengembalakan ternak. Bila mata air itu mulai mengering, mereka bergegas berpindah mencari sumber air baru. Jazirah Arab terdiri atas dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Bagian tengah terdiri atas pegunungan yang curah hujannya sangat sedikit. Penduduknya pun secara otomatis sedikit, yaitu kaum pengembara. Bagian tengah terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara disebut Najd dan bagian selatan disebut Al-Ahqaf. Sedangkan di bagian tepi serupa dengan sebuah pita kecil yang melingkari Jazirah Arab, hanya di pertemuan antara Laut Merah dan Laut Hindia. Pita itu agak lebar. Pada Jazirah Arab ini boleh dikatakan hujan turun cukup teratur. Karena itu penduduknya tiada yang mengembara, melainkan menetap di tempatnya. Ada 5 daerah di Jazirah Arab. Yang pertama Hijaz, kotanya adalah Makkah, Madinah, dan Taif. Yang kedua Yaman, terletak di bagian selatan, diantaranya adalah San'a yang merupakan ibu kota Yaman zaman dahulu. Yang ketiga Najd, terletak di bagian tengah Jazirah Arab. Yang keempat Tihamah, terletak antara Hijaz dan Yaman. Yang kelima, Yamamah, terletak di antara Yaman dan Najd.
Cikal bakal penduduk Jazirah Arab bermula dari diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke dunia dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya kemudian melahirkan keturunan. Allah lalu mengutus Nabi Nuh untuk memperbaiki akidah manusia. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata, tetapi tak digubris sehingga akhirnya Allah mendatangkan banjir besar. Nabi Nuh dan orang-orang beriman saja yang selamat karena telah naik perahu. Mereka membawa arus air yang dahsyat hingga membuat perahu mereka terdampar di Gunung Al-Judi, sebelah timur Turki saat ini. Mereka menetap dan berkembang biak di sana. Yafets, Sam, dan Ham adalah anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Para ahli sejarah banyak yang sepakat bahwa seluruh umat manusia yang ada setelah Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan dari ketiga anak beliau, bukan berasal dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Yafets, anak pertama Nabi Nuh, bergerak ke timur bersama keturunannya. Di antara mereka ada juga yang pergi ke barat. Sam, anak kedua Nabi Nuh, menuju ke daerah Mesopotamia, kini menjadi Irak, tempat tinggal mereka pertama kali. Sam dan keturunannya menetap di sana yang dikenal sebagai kaum Sumeria. Di saat yang sama, di antara mereka ada yang menyebar di berbagai wilayah Jazirah Arab, antara lain kaum Samud, Judais, Amalik, dan Ad. Nama Al-Arabiyah berawal dari sini, yang kemudian disebut sebagai negara-negara Arab. Sementara itu, Ham, anak bungsu Nabi Nuh, menuju ke selatan Mesopotamia bersama anak cucunya. Sebagian di antara mereka juga ada yang pergi ke tenggara menuju India dan barat daya. Mereka menyeberangi selat Babul Mandub menuju Afrika, dan dari tempat tersebut mereka ke arah utara dan tempat lainnya. Ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Arab Ba'idah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Tasham, Judais, Amalik, dan lainnya. Yang kedua, Arab Aribah atau penduduk asli, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qohtan, atau disebut pula Arab Qohtaniyah. Tempat tinggal asli mereka di Yaman, sebelah selatan Jazirah Arab. Kabilah yang terkenal yaitu Jurhum dan Ya'rub. Dari Ya'rub berkembang ke beberapa kabilah dan anak suku hingga menjadi 2 cabang besar, yaitu Kahlan dan Himyar. Yang ketiga, Arab Musta'ribah atau pendatang, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adaniyah. Saat Jurhum dari bangsa Khotan datang ke Mekah, mereka lalu tinggal di sana bersama Ismail dan Hajar. Mereka kemudian menikah dan mempelajari bahasa Arab. Para ahli sejarah kesulitan untuk menapaki jejak sejarah Arab Ba'idah karena tidak ada peninggalan yang dapat ditelusuri. Namun, kisah mereka banyak terdapat di dalam Al-Quran, yaitu kaum Ad, Samud, Madyan, dan Aika. Kaum Ad bermukim di wilayah antara Rubu Kholi dan Hadramaut. Pada tahun 4600 sebelum Masehi, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka agar tidak lagi menyembah berhala. Kaum Ad memiliki 3 berhala yang menjadi Tuhan mereka, yaitu Suda, Samud, dan Hiba. Namun, seruan Nabi Hud alaihissalam agar menyembah Allah tidak didengar mereka. Allah lalu menurunkan azabnya yang menyakitkan, salah satunya dengan meniupkan angin yang sangat kencang. Nabi Hud alaihissalam sendiri termasuk salah satu keturunan Sam bin Nuh. Kaum Samud menetap di wilayah antara Madinah dan Tabuk, persisnya di perbatasan sebelah utara lembah Al-Qura atau Al-Hijr, yang saat ini dikenal dengan nama Madain Saleh. Allah mengurus Nabi Soleh bin Ubaid bin Asif yang merupakan keturunan Sam bin Nuh kepada kaum Samud. Menurut ahli sejarah, Nabi Soleh alaihissalam diutus sekitar 4400 sebelum Masehi untuk menyebarkan ajaran Allah. Beliau meminta kaumnya untuk tidak menyembah berhala. Namun seruan Nabi Soleh tidak dihiraukan. Mereka terus menyembah berhala sepanjang hidupnya hingga akhirnya Allah menurunkan azabnya dengan gempa bumi yang sangat dahsyat dan petir yang menyebar-nyabar.
Sementara itu, kaum Madian dan Aikah bertempat tinggal di sebelah utara Hijaz, di wilayah antara Teluk Aqabah dan Tabuk. Rumah mereka dikenal dengan nama Makhoyir atau rumah gua Sungaib. Allah mengutus Nabi Sungaib alaihissalam kepada kaum Madian dan Aikah. Nabi Sungaib alaihissalam diutus Allah sekitar 3600 sebelum Masehi untuk mengajak kaum Madian dan Aikah meninggalkan berhala. Salah satu berhala yang mereka sembah adalah pohon besar Aikah. Namun, ajakan Nabi Sungaib alaihissalam tidak didengar kedua kaum tersebut. Mereka sama sekali menolak ajaran Sungaib hingga Allah mengazab mereka dengan gempa bumi dan banjir bandang. Yaman menjadi tempat kelahiran Arab Arabiah. Mereka adalah anak keturunan Khotam yang nasab mereka berakhir pada Sam bin Nuh. Mereka terbagi ke dalam beberapa kabilah dan dua yang terkenal, yaitu yang pertama Himyar. Terdiri atas beberapa suku terkenal yaitu Zaid al-Sumhur, Qudo'ah, dan Sakasik. Ahli sejarah belum sepakat tentang asal keturunannya. Ada yang mengatakan Qudo'ah, ada juga yang mengatakan di luar itu. Kabilah Himyar hijrah dari Yaman dan tinggal di pikiran Irak, atau Muhadarat Tarikhil Umam al-Islamiyah al-Khudri Qalbu Jaziratil Arab. Yang kedua, Kahlan. Terdiri atas beberapa suku terkenal yaitu Hamdan, Anmar, Wati, Muji, Kidah, Lakam, Judjam, Asdi, Aus, Khosroj, dan anak keturunan Jafnah atau Raja Sam. Banyak suku Kahlan yang kemudian pindah dari Yaman menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Mereka terbagi ke dalam 4 golongan. Golongan pertama yaitu golongan Asdi. Mereka pergi dari Yaman ke wilayah utara dengan dikomandangi oleh pemimpin mereka, Imron bin Amru Musayyibah. Setelah cukup lama berjalan, mereka berpencar ke beberapa wilayah atau ke beberapa tempat. Salabah bin Amru dari Asdi ke Hijaz dan tinggal di daerah yang diapit Salabiyah dan Zukor. Di sini mereka tinggal untuk beberapa kurun waktu. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pindah. Daerah yang dituju adalah Yasrib. Mereka cocok dengan kondisi Yasrib. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menetap di Yasrib. Di antara keturunan Sa'labah adalah suku Aus dan suku Khosroj. Di antara keturunan mereka ada yang bernama Harisah bin Amru atau Huza'ah dan anak keturunannya. Mereka pindah ke Hijaz dan kemudian memutuskan untuk menetap di Murosot Syahron, tak jauh dari Mekah. Dalam perkembangannya, suku ini disegani di kalangan kabilah-kabilah di Hijaz, hingga akhirnya lambat laun berhasil menguasai Makkah. Sementara itu, putra Harisah bin Sa'labah lainnya, yaitu Imron bin Amr, menetap di Oman bersama anak-anak dan keturunannya yang disebut Asdi Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nas bin Al-Asdi menetap di Tihamah yang disebut Asdi Sanu'ah. Jafnah bin Amr sempat tinggal di Khosan, Hijaz. Dia dijuluki Babak Raja-Raja Khosan. Setelah beberapa lama menetap di sana, ia hijrah ke Syam dan tinggal di sana bersama keturunannya dalam waktu cukup lama. Golongan kedua yaitu golongan Laham dan Jutsam. Tokoh yang terkenal adalah Nasr bin Robi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir di Hairah. Golongan ketiga adalah golongan Bani To'i. Dari Yaman, mereka pergi ke utara dan singgah di antara dua gunung, Aja dan Salma. Mereka lalu tinggal di gunung itu. Kedua gunung tersebut dikenal dengan dua gunung To'i. Golongan keempat adalah golongan Kindah. Setelah hijrah dari Yaman, mereka sempat 2 kali singgah, yaitu di Bahrain dan Hadramaut. Di kedua tempat itu, mereka tidak bertahan lama. Mereka kembali berkelana dan tiba di Najd. Di tempat inilah orang-orang Kindah akhirnya menetap. Mereka membangun pemerintahan yang kuat, memiliki peradaban yang besar, dan telah melakukan perdagangan serta pertanian. Namun kekuasaan dan peradaban mereka itu cepat punah. Bangsa Arab Aribah sama sekali tidak meninggalkan jejak peradaban yang dapat dijadikan pelajaran dan sebagai bukti keberadaan mereka. Oleh karena itu, para ahli sejarah sulit untuk mengungkap lebih banyak fakta sejarah seputar bangsa ini. Kaum Arab Musta'ribah dikenal sebagai keturunan Adnan.
Dan Adnan adalah keturunan Ibrahim dari Ismail. Adnan sendiri merupakan nenek moyang Rasulullah SAW. Sebelum mengetahui silsilah Rasulullah SAW ke Adnan, akan dijelaskan terlebih dahulu sejarah nenek moyang keduanya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berasal dari Ar, wilayah Mesopotamia atau Irak, di pinggir barat Sungai Furat dekat Kufah. Selain sekian lama menetap di Mesopotamia, Nabi Ibrahim hijrah ke Haram dan Palestina hingga ke Mesir. Dakwah Nabi Ibrahim di Mesir dihalangi oleh Raja Fir'aun. Di Mesir, semua raja disebut sebagai Fir'aun. Berbagai cara dilakukan Fir'aun untuk menghalangi dakwah. Salah satunya dengan merancang sebuah tipu daya untuk Sarah, istri Nabi Ibrahim. Tetapi Allah melindungi Sarah. Siasat buruk Fir'aun justru berbalik menyerang dirinya. Peristiwa ini membuat Fir'aun menjadi tahu kedekatan Sarah dengan Allah. Karenanya, ia memberikan Hajar sebagai hadiah untuk Sarah. Hajar kemudian menjadi pembantu Sarah. Dalam perjalanan sejarah, Sarah menawarkan kepada Ibrahim untuk menjadikan Hajar sebagai istrinya agar segera mendapat keturunan. Tawaran itu diterima dan akhirnya Hajar menjadi istri Nabi Ibrahim. Setelah lama di Mesir, Ibrahim dan keluarganya kembali ke Palestina. Di sanalah Ismail lahir dari rahim Hajar. Sarah, istri pertama Ibrahim, dilanda rasa cemburu sampai akhirnya meminta Ibrahim memisahkannya dengan Hajar dan Ismail yang masih kecil. Permintaan itu dituruti. Nabi Ibrahim akhirnya membawa Hajar dan Ismail ke Hijaz dan meninggalkannya keduanya di Makkah, yang saat itu tandus dan gersang. Allah lalu menurunkan pertolongannya dengan memberikan air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan. Orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi Makkah. Kabilah dari Yaman datang ke Mekah, salah satunya Jurhum. Mereka menetap di Makkah setelah mendapat izin dari Hajar. Nabi Ibrahim sendiri bolak-balik Makkah, Palestina untuk mengunjungi keluarganya. Menurut ahli sejarah, tercatat 4 kali beliau melakukannya. Salah satu kunjungannya yang bersejarah ialah pada pertemuan Ibrahim dan Ismail yang ketiga. Saat itu, keduanya telah lama tak bersua, sehingga ketika berjumpa, keduanya hanyut dalam gelombang kasih sayang dan rindu yang tak berperi. Saat itu pula, keduanya sepakat untuk membangun Ka'bah, untuk menegakkan nilai-nilai ajaran Allah. Suatu hari, beliau diperintahkan Allah melalui mimpi buruk menyembelih Ismail. Perintah itu beliau jalankan dan Allah memintanya untuk mengganti Ismail dengan domba sebagai sembelihan. Ismail menginjak remaja. Ia bergaul dengan kabilah Jurhum dan belajar bahasa Arab dari mereka. Ismail kemudian menikah dengan wanita dari Jurhum saat Hajar, ibunya, telah tiada. Pernikahan Ismail dengan putri dari Mudod menghasilkan 12 anak laki-laki. Mereka adalah Nabit, Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Dumma, Misha, Hadad, Yatma, Yatur, Nafis, dan Koidaman. Nabit memiliki keturunan bernama Adnan. Adnan merupakan nenek moyang Rasulullah SAW. Hanya karena satu sebab, rangkaian silsilah antara Nabit dan Adnan terputus. Ahli sejarah menyebutkan jumlah moyang antara Nabit ke Adnan sebanyak 6 orang. Meski begitu, keenam moyang tersebut tak dapat terlacak sehingga Rasulullah SAW langsung menisbahkan garis keturunannya pada Adnan. Dan tentang Rasulullah SAW dari Adnan sampai Ismail, terdapat banyak pendapat yang berbeda. 12 keturunan Ismail menetap di Makkah. Mereka berdagang dari Yaman ke Syam dan Mesir. Nabit menurunkan bangsa Nabasia, raja-raja dari keluarga Hoson dan Ansor, yang terdiri atas Aus dan Khosroj, berasal dari keluarga Nabit bin Ismail. Peradaban Al-Anbat adalah peninggalan anak-anak Nabit di Hijaz bagian utara. Mereka memiliki kekuasaan yang kuat sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Romawi. Sementara itu, Adnan memiliki anak bernama Ma'ad. Ma'ad kemudian mempunyai anak bernama Nizar, dan keturunannya Nizar terbagi menjadi 4 kabilah besar: Iyad, Anmar, Robi'ah, dan Mudor. Robi'ah melahirkan As'ad, Anazah, Abdul Qais, 2 orang anak Wa'il, Bakhr, dan Toghlib, Hanifah, dan lain-lainnya. Mudor menurunkan Qais, Ailan bin Mudor, dan Ilyas bin Mudor. Keturunan Qais,
Ailan bin Mudhar adalah Bani Salim, Bani Hawazan, dan Bani Khotafan. Anak keturunan Khotafan adalah Abbas, Zabiyan, Ashija, dan Ghani bin Ashar. Keturunan Ilyas bin Mudhar adalah Tamim bin Murrah, Husnail bin Mudrikah, Bani As'ad bin Husaimah, dan anak keturunan Kinanah bin Husaimah. Dan di antara keturunan Kinanah adalah Quraisy. Mereka adalah anak-anak Fir bin Malik bin Nadlar bin Kinanah. Quraisy terpecah menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Jamah, Saham, Adi, Maksum, Ta'im, Zahroh, dan anak keturunan Qusay bin Kilab, yaitu Abdu Ad-Dar bin Qusay, As'ad bin Abdul Uzza, dan Abdu Manaf bin Qusay. Dari Abdu Manaf ada 4 kabilah, yaitu Abdu Syamsi, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Hashim inilah nenek moyang Rasulullah SAW. Ketika anak keturunan Adnan mulai banyak, mereka menyebar di seluruh penjuru Arab. Abdul Qais, anak keturunan Bakr bin Wa'il, dan anak keturunan Tamim berpindah ke Bahrain dan berdomisili di sana. Sementara itu, Bani Hanifah bin Sya'ab bin Ali bin Bakr keluar menuju Yamamah, kemudian tinggal di Hajar, ibu kota Yamamah. Lalu, seluruh anak keturunan Bakr bin Wa'il tinggal di sepanjang wilayah Yamamah sampai ke Bahrain, Syaif, Kazimah, dan Al-Bahr. Taghlib tinggal di semenanjung sungai Yufrat, sedangkan Bani Tamim tinggal di Basrah. Bani Sulaim di dekat Madinah hingga ke Khaybar dan Hurrah. Sakif menetap di Taif dan Hawasin yang berada di timur Makkah. Bani Asad tinggal di timur Taimah dan barat Kufah. Di antara tempat tinggal Bani Asad dan Taimah terdapat perkampungan Bahtar dari kabilah To'i. Zabiyan tinggal di dekat Taimah sampai ke Hawasin, dan Kinanah tinggal di Tihamah. Sementara itu, Makkah dihuni oleh kaum Quraisy. Pada mulanya, suku Quraisy hidup rukun. Namun akhirnya terpecah belah akibat perselisihan yang tak kunjung reda. Perang sering berkecamuk, pertumbuhan darah yang memakan banyak korban sering terjadi. Kondisi Makkah sungguh memprihatinkan. Dan itu semua baru berakhir ketika datang seorang pemuda. Dia adalah Qusay bin Kilab. Sosok Qusay yang berkarismatik, berani, dan tegas membuatnya dihormati kaumnya. Orang-orang Quraisy menaati apa yang dikatakannya. Hal ini akhirnya membuat ia mampu meredakan konflik dan menyatukan orang-orang Quraisy. Itulah tadi silsilah bangsa Arab mulai dari Arab Qaidah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Part pertama dari kisah Nabi Muhammad SAW telah selesai. Tunggu part selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.